Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasna Afifa dengan NIM Y0023-076 dari kelompok B6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi neuroendokrin. Eh, untuk yang bagian pertama, nomor 1, akan dijelaskan area Brodmann dan juga fungsinya. Kemudian nomor 2 ada traktus piramidalis dan juga ekstrapiramidalis. Untuk yang pertama ada area Brodmann dan juga fungsinya. Jadi dia itu terbagi menjadi beberapa area. Yang pertama ada 4, atau dia itu area motorik primer yang letaknya itu ada di gyrus presentralis, yang dia itu fungsinya untuk mengontrol gerakan volunter wajah dan ekstremitas yang berkaitan dengan traktus piramidalis. Nah, apabila terjadi lesi, dia disebut dengan paresis. Kemudian 6 atau area motorik sekunder itu untuk mengendalikan gerakan volunter yang berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis. Nah, jika terjadi lesi maka disebut dengan apraksia. Nah, kemudian ada 312 atau area sensorik primer yang letaknya itu ada di gyrus postcentralis. Nah, dia akan mengenali sumber, kualitas, dan juga kuantitas dari suhu, nyeri, dan juga raba tekan. Kemudian 43 atau area gustatorik, dia mengenali rasa melalui indera pengecapan. Kemudian 44 dan juga 45, dia area bicara motorik atau area Broca, yang dia itu akan mengontrol aspek bicara motorik. Nah, apabila terjadi lesi, dia akan menyebabkan seseorang itu dapat memahami isi pembicaraan, namun tidak dapat memberikan respon, atau disebut juga dengan afasia motorik. Kemudian ada 39, 40, dan juga 22, atau area bicara sensorik atau area Wernicke, yang dia itu pengolahan, pemahaman, dan juga interpretasi bahasa, baik lisan maupun tulisan. Nah, apabila terjadi lesi pada area Wernicke, akan menyebabkan seseorang itu tidak dapat memahami isi pembicaraan, namun dapat berbicara, sehingga responnya itu tidak selaras dengan pembicaraan. Nah, lesi ini disebut juga dengan afasia Wernicke atau afasia sensorik atau afasia reseptif. Kemudian ada 4142 atau area auditori primer. Dia untuk kemampuan menerima rangsa suara. Nah, bila terjadi lesi, maka akan terjadi penurunan pendengaran. Kemudian 22 atau area auditori sekunder, dia ada area interpretasi dan juga asosiasi pendengaran. Kemudian yang 17, dia ada area visual primer pada visura calcarina, yang dia itu kemampuan menerima rangsang cahaya atau melihat. Nah, bila lesi terjadi, dia itu akan muncul yang namanya hemianopsia homonim kolateral. Kemudian 18-19 area visual sekunder, yang dia tuh, persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, dan juga arah objek. Nah, bila terjadi lesi, maka dia tuh bisa muncul buta warna atau agnosia visual, yaitu dapat melihat namun tidak dapat mengenali, benda. Nah, di sini untuk yang 4, kemudian 6, di sini 312, kemudian di sini ada 40, 39, dan juga 22. Di sini 41, 42, kemudian di sini tadi 22, di sini juga 22, di sini ada 44, 45, kemudian di sini 17, 18, dan juga 19. Kemudian yang kedua ada traktus piramidalis dan juga ekstrapiramidalis. Nah, untuk traktus piramidalis sendiri, dia merupakan jaras dari area motorik primer dan juga sekunder, yaitu pada area 4 dan juga 6 Brodmann, yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis, yaitu afferent. Nah, saat melewati decussatio piramidalis, nah decussatio piramidalis itu ada di sini, atau bisa juga di sini, yaitu di sini. Nah, terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral disebut dengan traktus kortikospinalis yang lateral. Sementara yang tidak menyilang, dia itu disebut dengan traktus kortikospinalis yang anterior. Nah, ini untuk urutan dari traktus piramidalis, dia dimulai dari korteks cerebri, lalu lanjut ke crus posterior capsula interna, lanjutnya ke bagian tengah mesencephalon, kemudian turun ke bawah tengah pons, lalu melalui bagian ventral medulla oblongata, kemudian menyilang di decussatio piramidalis, yang nanti dia dibagi jadi dua bagian, ada traktus corticospinalis lateral dan juga traktus corticospinalis yang anterior. Nah, kemudian keduanya akan menyatu menuju ke cornu anterior medula spinalis. Kemudian ada traktus ekstrapiramidalis. Jadi dia itu berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis yang fungsinya dia itu untuk menunjang fungsi dari traktus piramidalis. Nah, dia terdiri dari traktus vestibulospinalis yang merupakan fungsinya itu sebagai keseimbangan dan juga tonus otot.
Kemudian ada Tractus reticulus spinalis yang ventrolateral, dia berasal dari pons. Kemudian Tractus reticulus spinalis yang lateral, dia berasal dari medula oblongata. Kemudian yang terakhir ada Tractus tectospinalis yang berasal dari mesencephalon menuju ke medula spinalis. Eh, kemudian untuk bagian yang kedua, yang pertama itu ada anatomi encephalon dan juga medula spinalis. Kemudian yang kedua itu ada anatomi nervus cranialis dan juga tempat keluarnya. Yang nomor tiga ada circulus anterior wilisi dan yang keempat ada jalur penglihatan. Untuk yang pertama ada encephalon. Jadi encephalon ini dia tuh terbagi menjadi tiga bagian, ada prosencephalon, mesencephalon, dan juga rhombencephalon. Nah, untuk prosencephalon dia tuh dibagi jadi dua, ada telencephalon dan juga diencephalon. Kemudian untuk mesencephalon dia itu midbrain. Kemudian untuk rhombencephalon dia jadi pons, cerebellum, dan pada bagian metencephalonnya. Kemudian dia juga jadi medulla oblongata pada bagian mielencephalon. Nah, yang pertama itu ada cerebri. Nah, cerebri ini dia merupakan bagian encephalon yang terbesar. Letaknya itu ada di fossa crani anterior et media, yang dia itu terdiri atas dua belahan, yaitu hemisferium cerebri dexter dan juga sinister. Yang keduanya itu dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri dan dihubungkan oleh yang namanya corpus callosum. Nah, dia itu juga terbagi menjadi beberapa lobus, ada 6 lobus, ada lobus frontalis, parietalis, occipitalis, temporalis, dan di bagian dalam dia itu ada lobus limbicus dan juga lobus insula. Nah, untuk pada bagian eh, Principales, dia itu ada sulcus centralis atau viscera rolandi, yang dia itu di antara gyrus precentralis dan juga apocentalis, yang memisahkan antara lobus frontalis dan juga parietalis. Kemudian dia ada sulcus lateralis cerebri sylvii atau viscera sylvii, yang dia memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan juga parietalis. Kemudian ada sulcus parietae occipitalis yang memisahkan antara lobus parietalis dan lobus occipitalis. Kemudian ada juga sulcus calcarina, yang dia tuh berada di fasies medial hemisferium cerebri yang berawal dari bawah ujung posterior corpus callosum hingga ke polus occipitalis. Kemudian dia itu mengandung banyak korteks visual primer. Kemudian pada lobus frontalis dia ada gyrus precentralis, gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, dan juga gyrus frontalis inferior. Kemudian pada lobus parietalis dia ada gyrus postcentralis, gyrus parietalis superior et inferior, yang keduanya itu dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Kemudian pada lobus temporalis dia ada gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, dan juga gyrus temporalis inferior. Kemudian pada bagian occipital dia ada gyrus occipitalis superior dan juga gyrus occipitalis inferior. Yang keduanya itu dipisahkan oleh sulcus occipitalis lateralis. Kemudian pada lobus limbicus dia berada di facies medialis hemisferium cerebri yang mengelilingi corpus callosum dan juga di encephalon. Dia ada beberapa bangunan seperti gyrus cinguli, gyrus parahipokampalis, area subkalosi, dan juga formasio hippocampus. Kemudian untuk lobus insula, dia tuh berada di dasar dari sulcus lateral cerebri sylvii. Nah, dia juga punya beberapa bangunan penting seperti gyrus longus insula, gyrus brevis insula, sulcus centralis insula, sulcus circularis insula, dan juga limen insula. Kemudian untuk yang kedua ada ganglia basalis. Jadi ganglia basalis ini dia tuh tersusun oleh empat bangunan penting, yaitu ada nucleus caudatus, nucleus lentiformis, dan juga ada corpus amygdaloideum serta ada claustrum. Nah, untuk nucleus caudatus dia tuh berbentuk melengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Nah, dia itu kan ada kaput nukleus caudatus yang melanjutkan diri ke putamen dan cauda nukleus caudatus yang berakhir di kompleks amygdaloideum. Nah, kemudian ada nukleus lentiformis yang terdiri dari dua bagian, yaitu ada putamen pada bagian lateral dan juga globus pallidus yang dia itu ada di medial. Yang keduanya itu dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian ada corpus amygdaloideum yang dia itu berhubungan dengan sistem limbik dan juga berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hippocampus. Kemudian yang keempat dia ada claustrum yaitu lamina grisea tipis di antara putamen dan juga insula. Nah, jadi di sini ada kaput dari nucleus caudatus, kemudian di sini ada cauda nucleus caudatus, di sini adalah corpus nucleus caudatus, kemudian di sini ada putamen,
Di sini ada globus pallidus, dan di sini ada corpus amygdaloideum. Kemudian ada talamus. Jadi talamus ini dia merupakan massa substansia grisea besar di kanan dan juga kiri ventriculus tertius. Nah, dia itu terdiri atas talamus dexter et sinister yang dihubungkan oleh adesio interthalamica, yang fungsinya itu sebagai relay station lintasan korteks cerebri untuk pusat seluruh sistem sensorik utama kecuali pada jares olfaktorius dan juga fungsi integrasi oleh pulvinar. Nah, dia ada beberapa, nukleus di talamus, dia ada nukleus anterior thalami, nukleus medianus thalami, nukleus medialis thalami, nukleus lateralis, dan juga nukleus posterior. Nah, untuk nukleus posterior ini dia menjadi, 3 bagian, ada pulvinar, corpus geniculatum lateral, dan juga corpus geniculatum yang medial. Untuk yang pulvinar, yaitu sebagai integrasi visual, auditus, dan juga somatosensorik. Kemudian untuk korpus geniculatum lateral, dia tempat berakhirnya dari traktus opticus. Kemudian untuk korpus geniculatum medial, yaitu tempat berakhirnya dari serabut auditorius. Kemudian ada subtalamus. Nah, subtalamus ini merupakan bagian di bawah dari talamus. Nah, dia itu terletak di inferior dari talamus dan juga tegmentum mesencephaly. Nah, dia terdapat kumpulan sel yang merupakan ujung kranial, nukleus ruber, dan juga substansia nigra. Yang keduanya itu berada di truncus cerebri. Nah, dia berhubungan dengan hipotalamus di craniomedial dan nukleus subtalamus itu berhubungan dengan corpus striatum. Fungsinya untuk kontrol aktivitas dari otot. Kemudian ada epitalamus yang terdiri atas nukleus sabinularis dan juga glandula atau nukleus pinealis. Kemudian nukleus sabinularis ini dia itu merupakan pusat integrasi jaras aferen olfaktorius, visera, dan juga somatik. Sementara untuk glandula pinealis dia sebagai inhibitor produksi hormon dan juga sekresi melatonin untuk regulasi irama sirkadian dan fungsi reproduksi. Nah, kemudian ada juga hipotalamus. Nah, hipotalamus ini dia terletak di lateral ventriculus tertius di superior dari chiasma opticum. Fungsinya itu untuk mengendalikan dan juga mengintegrasi fungsi SSO, regulasi suhu tubuh, metabolisme, dan juga homeostasis, serta mengatur sekresi hormon, yaitu dengan melepaskan releasing dan juga inhibiting hormon yang diterima oleh hipofisis. Nah, letak dari talamus itu ada di sini. Kemudian di sini ada hipotalamus. Selanjutnya ada truncus cerebri pada bagian mesencephalon. Jadi mesencephalon ini dia ada pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri ini dia ada dua bagian, ada crus cerebri dan juga tegmentum mesencephaly. Nah, untuk crus cerebri dia itu pada seperlima lateralnya dia ada fibrae temporopontines, fibrae parietopontines, fibrae corticobulbaris laterales, dan juga pada 3/5 mediolateral dia ada fibria corticospinales atau tractus pyramidalis. Kemudian pada 1/5 medial dia ada fibria corticopontines, fibria corticobulbaris mediales. Kemudian yang tegmentum mesencephaly ini dia itu ada bagian yang jelas pada tegmentum mesencephaly ini yang disebut dengan nukleus ruber. Nah, nukleus ini pada potongan pepara segar itu akan berwarna merah muda karena kandungan ferum yang tinggi. Nah, selain itu, pada bagian ini juga terdapat lemniscus lateral yang tampak memasuki colliculus inferior untuk jaris pendengaran. Nah, colliculus inferior ini dia itu merupakan stasiun relay untuk jaris pendengaran menuju ke talamus. Kemudian ada substansia nigra. Jadi substansia nigra ini adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan juga crus cerebri. Nah, warnanya itu gelap karena dia itu akibat dari pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Nah, substansia nigra itu merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Nah, dia terdiri atas pars compacta dan juga pars reticularis. Untuk yang pars compacta, dia itu merupakan bagian neuron berpigmen neuromelanin, yang pigmen ini dihasilkan hasil sampingan dari pembuatan dopamin. Nah, dopamin sendiri dia itu fungsinya pada lintasan dopaminergik nigrostriatal. Kemudian pada pars reticularis, dia itu terletak di sebelah ventral dari pars compacta yang mengandung neuron tidak berpigmen. Kemudian ada fossa interpeduncularis, yang dia itu letaknya ada di sini. Nah, fossa interpeduncularis ini dia itu merupakan dataran di antara pedunculus cerebri yang ditembus oleh vasa darah arteria centralis posteromedialis sehingga akan membentuk daerah yang berlubang yang disebut dengan substansia perforata posteriora. Nah, ini.
Lubangnya ini disebut dengan substansia perforata posteriora. Nah, di daerah ini juga terdapat tempat keluar dari nervus 3 yang membentuk alur yang disebut dengan sulcus nervi oculomotori. Kemudian ada aqueductus mesencephaly pada bagian sini, dan dia itu menghubungkan ventriculus tertius dengan quadratus. Nah, kemudian ada tectum mesencephaly. Nah, tectum mesencephaly ini dia letaknya ada di bawah sini. Nah, pada bagian dorsal atau atap otak tengah, dia itu tersusun atas dua pasang tonjolan, yaitu ada colliculi inferior dan juga colliculi superior. Nah, empat colliculi ini dia membentuk badan segi empat yang sering disebut dengan tectum mesencephaly. Nah, mereka ini merupakan pusat integrasi sensori motor visual. Selanjutnya, trunkus cerebri pada yang, bagian pons faroli. Jadi pons faroli ini dia, merupakan tempat keluarnya dari beberapa nervus kranial. Dia ada nervus 5 yaitu trigeminus, yang dia tuh keluarnya pada brachium pontis, kemudian ada nervus abducens, keluarnya itu pada sulcus plumopontinus, kemudian ada nervus facialis yang keluarnya itu pada angulus cerebellopontinus, dan juga nervus vestibulocochlearis, dia keluarnya juga pada angulus cerebellopontinus. Nah, pada bagian eh, dorsal, dia itu juga terdapat pada bagian tengah ini ada yang namanya sulcus medianus posterior. Kemudian ada colliculus facialis di sini yang dia itu merupakan cino interna nervus facialis nucleus nervi abducens. Kemudian ada stria medullaris ventriculi quarti yang dia itu merupakan tempat nucleovesicularis, cochlearis, dan juga salivatorius. Kemudian pada bagian sini juga ada yang namanya sulcus limitans. Selanjutnya, untuk, pada bagian medulla oblongata, jadi pada medulla oblongata ini juga merupakan tempat keluarnya dari beberapa nervus, kranial, yaitu dia tempat keluarnya dari nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius, dan juga nervus hypoglossus. Nah, untuk nervus glossopharyngeus, vagus, accessorius itu keluarnya pada sulcus posterolateral yang ada di sini. Kemudian yang bagian depan di sini adalah sulcus anterolateral yang dia itu merupakan tempat keluar dari nervus hypoglossus yaitu nervus 12. Nah, pada interna dari medulla oblongata dia itu ada kompleks nuklear olivarius, nukleus ambiguus motorik yang dia itu merupakan nukleus somatik motorik nervus 9, 10, dan juga 11. Kemudian ada nukleus tractus solitarius atau sensorik, dia ada nervus 7, 9, dan juga 10. Kemudian ada nukleus dorsalis nervus vagus dan juga nukleus nervus hypoglossus. Kemudian cerebellum. Nah, jadi cerebellum ini dia tuh terbagi menjadi 3 lobus, ada lobus cerebelli anterior yang dia tuh jadi paleocerebellum, kemudian ada lobus cerebelli posterior yang dia tuh ada neocerebellum, dan yang terakhir dia ada lobus flocculonodularis, dia archicerebellum. Nah, jadi pada archicerebellum ini, yaitu kan letaknya pada lobus flocculonodularis dan juga pada lingula, yang dia tuh mengandung nukleus fasciculus untuk keseimbangan. Kemudian ada paleocerebellum, yang dia tuh pada lobus cerebelli anterior, yang dia tuh mengandung nukleus emboliformis dan juga nukleus globosus untuk tonus otot. Dan yang terakhir ada neocerebellum pada lobus posterior yang mengandung nukleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebrum. Nah, arsi cerebellum ini dia tuh fungsinya untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan, menerima impuls rotasi dari labirin, simulasi terhadap simulasi suhu. Kemudian untuk paleocerebellum, dia tuh fungsinya untuk mengendalikan otot-otot gravitasi pada tubuh. Kemudian yang neocerebellum, dia fungsinya untuk menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan juga penghentian serta gerakan halus tangan. Kemudian medulla spinalis. Jadi medulla spinalis ini dia ada dua bagian, ada yang struktur eksterna sama interna. Untuk yang struktur eksterna dia ada visura mediana anterior dan juga ada sulcus medianus posterior. Kemudian ada sulcus anterolateral yang dia itu merupakan tempat keluarnya radix anterior, radix efferent, dan juga radix motorik. Kemudian ada sulcus posterolateralis yang dia itu merupakan tempat keluarnya dari radix posterior, radix afferent, dan juga radix sensorik. Kemudian untuk yang struktur interna, dia dibagi menjadi dua, ada substansia alba dan juga substansia grisea.
Nah, untuk substansi alba, dia itu, warnanya itu putih karena isinya itu adalah serabut saraf yang terselubung oleh mielin. Nah, substansi alba dia itu menjadi 3 bagian, ada funiculus anterior, funiculus lateral, dan juga funiculus posterior. Sementara yang substansi agrisea dia itu warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf yang di tengahnya itu ada, kanalis centralis yang nantinya akan terisi LCS atau liquor cerebrospinal hingga ke ventriculus terminale. Nah, di bagian sini ada sulcus medianus posterior, kemudian di sini ada viscera mediana anterior, di sini ada funiculus anterior, funiculus lateral, kemudian di sini ada sulcus anterolateralis, di sini ada sulcus posterolateralis, dan di sini tengah sini ada canalis centralis. Selanjutnya untuk plexus dari medula spinalis, jadi pada medula spinalis ini terdapat pembesaran yang dia tuh dibagi jadi dua, ada intumescentia cervicalis dan juga intumescentia lumbosakralis. Untuk yang intumescentia cervicalis dia itu dimulai dari C3 sampai T2, yang klimaksnya itu ada di C6. Kemudian yang intumescentia lumbosakralis dia dimulai dari T10 sampai L2, yang dia itu pembesarannya itu pada T12. Kemudian ada konus medularis yang dia tuh merupakan ujung inferior dari medula spinalis yang membentuk kerucut. Sedangkan di sini ada juga yang namanya cauda equina, yang dia tuh merupakan struktur buntut pada radices lumbales et sacrales. Nah, kemudian di sini ada plexus cervicalis, plexus brachialis, dan juga plexus lumbosacralis. Nah, untuk plexus cervicalis, dia itu dibentuk oleh rami primarii ventralis nervi cervicalis 1 sampai 5. Dia ada nervus spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Kemudian untuk yang plexus brachialis, dia itu dibentuk oleh nervis cervicalis 5, 6, 7, 8, dan juga nervus thoracal 1. Kemudian untuk yang plexus lumbosacralis yaitu dibagi menjadi 3 bagian, ada plexus lumbalis, plexus sacralis, dan juga plexus coccygeus. Untuk yang plexus lumbalis dia itu dimulai dari nervus lumbalis 1 sampai 5. Kemudian untuk yang plexus sacralis dia itu dimulai dari nervus sacralis 1 sampai 4. Kemudian untuk yang plexus coccygeus dia itu dimulai dari nervus sacralis 4 sampai 5 et nervus coccygeus. Selanjutnya ada anatomi nervus kranial dan juga tempat keluarnya. Yang pertama, untuk nervus olfactorius, dia itu keluarnya pada bulbus olfactorius. Kemudian ada nervus opticus, dia itu keluarnya pada chiasma opticum. Kemudian untuk nervus oculomotor, dia itu keluarnya pada interpeduncularis. Untuk nervus cochlearis, dia keluarnya pada caudal colliculus inferior. Untuk nervus trigeminus, dia keluarnya pada brachium pontis. Kemudian untuk yang keenam, abducens, dia itu keluarnya pada sulcus bulbopontinus. Kemudian nervus facialis dia keluarnya pada angulus cerebellopontinus. Nervus 8 juga dia keluarnya pada angulus cerebellopontinus. Kemudian yang kesembilan ada glossopharyngeus, dia keluarnya pada sulcus posterolateralis. Nervus vagus 10 juga keluarnya pada sulcus posterolateralis, dan juga nervus accessorius dia keluarnya juga pada sulcus posterolateralis. Sedangkan untuk yang nervus hipoglossus dia itu keluarnya pada sulcus anterolateralis. Nah, untuk nervus olfaktoris dan juga optikus, dia itu keluarnya pada cerebrum. Kemudian untuk yang nervus oculomotor atau clearis, dia itu keluarnya pada mesencephalon. Kemudian untuk yang trigeminus, abducens, facialis, dan juga vestibulocochlear, dia keluarnya pada pons. Sedangkan untuk yang glossopharyngeus, vagus, accessorius, dan juga hipoglossus, dia keluarnya pada medulla oblongata. Nah, kemudian ada circulus anteriosus Willisi. Jadi, arteri karotis interna pada bagian anterior yaitu bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri media. Nah, di sini adalah arteri karotis interna, dia terbagi jadi arteri cerebri anterior dan juga cerebri media. Kemudian, dua arteri vertebralis dia akan menyatu menjadi arteri basilaris yang kemudian bercabang jadi arteri cerebri posterior. Nah, eee, arteri cerebri anterior di sini, dia itu dihubungkan oleh arteri komunikans anterior. Sementara arteri posterior dan juga, arteri cerebri media, dia itu dihubungkan oleh arteri komunikans posterior.
Selanjutnya, jalur penglihatan dimulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Nah, jadi mata itu berespons terhadap cahaya dan memicu potensial aksi aferen yang menghubungkan mata dengan otak melalui nervus optik dan juga traktus optik. Nah, mata manusia itu mampu mendeteksi cahaya dengan panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Gelombang cahaya dari sebuah objek itu akan masuk ke mata melalui kornea, kemudian melewati pupil menuju ke makula di retina. Nah, perubahan intensitas cahaya dia itu akan mempengaruhi ukuran diameter pupil. Apabila cahaya itu sangat terang, maka pupil itu akan mengecil atau miosis, dan apabila cahaya itu bersifat redup, maka pupil itu akan membesar atau midriasis. Nah, gelombang cahaya dia itu dipantulkan secara konvergen oleh kornea dan juga lensa kristalin ke titik fokus yang berlokasi di permukaan posterior lensa. Nah, cahaya yang terbiaskan oleh lensa selanjutnya akan melewati vitreous dan terfokuskan pada retina, yaitu pada makula. Nah, cahaya yang mencapai fotoreseptor retina itu ada reseptor batang yang mendeteksi intensitas cahaya dan reseptor kerucut yang mendeteksi warna. Dia itu akan menyebabkan perubahan pada senyawa rhodopsin yang akan berfungsi untuk menyampaikan potensial aksi yaitu sinyal elektrik. Nah, sinyal elektrik ini akan diteruskan ke sel bipolar yang merupakan neuron orde pertama dari jaris optikus. Nah, informasi ini kemudian diteruskan ke sel ganglion yang berperan sebagai neuron orde kedua di lapisan retina. Nah, serabutnya menyatu pada diskus optikus. Selanjutnya dikirim melalui nervus optik melalui jalur penglihatan hingga ke korteks visual pada lobus occipital otak belakang. Nah, disinilah sinyal elektrik itu akan diinterpretasikan menjadi gambar visual. Selanjutnya untuk bagian ketiga, yang nomor satu dia ada otot mata untuk menggerakkan mata, kemudian yang kedua ada perbedaan saraf simpatis dan juga parasimpatis, dan yang ketiga ada modalitas saraf kranial. Nah, jadi untuk yang pertama ada, otot mata untuk menggerakkan mata. Nah, jadi dia ada musculus obliquus inferior, terus ada musculus rectus superior, musculus rectus medial, musculus rectus inferior, musculus obliquus superior, dan juga musculus, rectus lateralis. Nah, letak musculus rectus lateralis dia itu ada di sini, kemudian di sini ada musculus rectus inferior, kemudian di sini ada musculus obliquus inferius. Kemudian di sini ada musculus rectus superior, dan di sini juga ada musculus levator palpebrae superior yang dia tuh fungsinya untuk menutup dari mata melalui si kelopak matanya. Nah, kemudian ini untuk otot-otot dan juga fungsinya. Jadi yang pertama ada musculus rectus superior yang dia tuh ada di bagian atas sini. Fungsinya dia tuh untuk elevasi sumbu penglihatan, aduksi, dan juga rotasi medial bola mata. Nah, dia tuh diinervasi oleh nervus oculomotor 3 ramus superior. Kemudian ada musculus rectus inferior pada bagian bawah sini, dia untuk depresi sumbu penglihatan, aduksi, dan juga rotasi lateral belah mata. Nah, dia diinervasi oleh nervus oculomotor 3 ramus inferior. Kemudian ada musculus rectus lateral yang dia tuh letaknya ada di lateral. Fungsinya tuh untuk abduksi bola mata. Inervasinya dia ada nervus abducens yaitu cabang nervus 6. Kemudian ada musculus rectus medial yang dia tuh letaknya ada di medial. Fungsinya untuk abduksi bola mata. Dia diinervasi oleh nervus oculomotorius 3, ramus inferior. Kemudian ada musculus obliquus inferior, fungsinya untuk elevasi sumbu penglihatan, abduksi, dan juga rotasi lateral belah mata. Dia itu diinervasi oleh nervus oculomotorius 3, ramus inferior. Dan yang terakhir ada musculus obliquus superius, yang dia itu ada di atas sini, fungsinya untuk depresi sumbu penglihatan, abduksi, dan juga rotasi medial bola mata. Nah, dia juga diinervasi oleh nervus cochlearis, yaitu nervus kranial keempat. Kemudian ada perbedaan, saraf simpatis dan juga parasimpatis. Untuk definisi, dari sistem saraf simpatis yaitu flight, or fight, yang dia itu merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang berperan untuk menyiapkan tubuh dalam bereaksi dan juga mempertahankan diri menghadapi situasi atau sesuatu yang dianggap mengancam atau berbahaya. Sedangkan untuk yang sistem saraf parasimpatis, yaitu rest atau digest. Dia itu adalah bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja melawan dari sistem simpatik, yakni untuk mengontrol aktivitas tubuh ketika sedang beristirahat seperti fungsi pencernaan dan juga metabolisme, serta membuat tubuh itu menjadi lebih tenang.
Nah, fungsi dari saraf simpatis ini adalah mensimulasi produksi hormon adrenalin, memperlambat proses sistem pencernaan, meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan juga laju pernafasan, pembesaran pupil, sekresi kelenjar keringat, relaksasi kandung kemih, peningkatan rasa cemas dan juga waspada, peningkatan kontraksi otot jantung, menurunkan sekresi air liur, dan juga melebarkan bronkus. Sedangkan untuk yang syaraf parasimpatis, dia untuk mengatur sistem pencernaan, termasuk buang air besar dan juga buang air kecil, mengatur gairah seksual, menurunkan kontraksi otot jantung, memperlambat detak jantung dan juga laju pernafasan, menurunkan tekanan darah, mengecilkan pupil mata, melepaskan cairan empedu, merangsang kontraksi kandung kemih, dan yang terakhir untuk mengeluarkan air liur. Kemudian untuk lokasi dari saraf simpatis, dia itu berada di paru-paru, lambung, kandung kemih, dan juga jantung. Sementara yang parasimpatis, dia itu berada di paru-paru, otot polos, jantung, kelenjar endokrin, dan juga kelenjar eksokrin. Untuk jalur neuron dari saraf simpatis, dia itu mempunyai jalur neuron yang lebih pendek, karena saraf ini dituntut untuk memberikan respon cepat dalam keadaan bahaya atau stres. Sementara yang saraf parasimpatis, dia itu mempunyai jalur neuron yang lebih panjang, sehingga cara kerjanya itu lebih lambat. Nah, hal ini dikarenakan saraf parasimpatis dia itu tidak dituntut harus bereaksi secara cepat. Nah, sehingga saraf simpatis ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengimbangi efek dari sistem saraf simpatis. Nah, pengaruhnya terhadap otot dan juga denyut jantung untuk sistem saraf simpatis, yaitu bekerja dengan meningkatkan denyut jantung atau detak jantung dan mengencangkan otot supaya mampu merespons stres dan bahaya dengan cepat. Sementara sistem saraf parasimpatis dia akan menurunkan detak jantung dan melepaskan otot-otot tubuh. Nah, hal ini dilakukan agar tubuh itu mencapai homeostasis serta bisa berkonsentrasi pada fungsi-fungsi tubuh lainnya, serta fungsi reproduksi dan juga fungsi pencernaan. Selanjutnya, ada modalitas saraf kranial. Jadi, sebenarnya modalitas saraf kranial itu terbagi menjadi 7 tipe. Yang pertama ada SEU atau GSE, yaitu General Somatic Afferent, yaitu untuk motorik dan juga otot skelet umum. Kemudian untuk kedua ada VEU atau GVE, yaitu General Visceral Afferent, atau dia itu autonom parasimpatis pada kelenjar dan juga pupil. Ya. Kemudian ada VES atau SVE, Special Visceral Afferent, motorik untuk otot skelet yang berasal dari branchial arch, otot pengunyah, mimi, musculus sternocleidomastoideus, dan juga musculus trapezius, otot laring, dan juga faring. Kemudian ada VAU atau GVA, yaitu General Visceral Afferent, yaitu untuk sensorik umum pada organ visceral, nyeri suhu, dan juga raba tekan. Kemudian ada VAS atau SVA, Special Visceral Afferent, dan dia itu sensorik untuk indera khusus derivat KIT, penciuman, dan juga pengecap yang ada hubungannya dengan makanan. Kemudian untuk SAU atau GSA, General Somatic Afferent, dia itu sensorik untuk tubuh, nyeri, suhu, raba tekan. Kemudian ada SAS atau SSA, Special Somatic Afferent, yang dia itu sensorik untuk indera khusus dari tubuh. Yang dia itu ada visual, keseimbangan, pendengaran, yang tidak ada hubungannya dengan makanan. Nah, untuk nervus olfactorius dia SSA pada mukosa olfaktoria, nervus opticus dia SSA pada retina, nervus oculomotorius dia SEU dan juga VEU pada otot intraokuler dan juga ekstraokuler, kemudian nervus cochlearis dia SEU pada otot ekstraokuler, nervus trigeminus dia VES dan juga SAU pada otot pengunyah kulit wajah, kemudian nervus abducens dia SEU pada otot ekstraokular, kemudian nervus facialis dia VEU, VES, PAS dan juga SAU pada otot ekspresi, organ pengecap, dan juga kelenjar. Kemudian ada nervus vestibulocochlearis dia SAS pada keseimbangan dan juga pendengaran. Kemudian nervus glossopharyngeus dia VEU, VES, SAU, VAU, dan juga VAS pada otot faring dan juga kelenjar parotis. Kemudian untuk yang nervus vagus dia pada VEU, VES, SAU, VAU, dan juga VAS, yang dia itu pada otot faring, laring, dan juga organ dalam. Kemudian nervus accessorius dia VES, pada musculus trapezius et sternocleidomastoideus. Kemudian yang terakhir ada nervus hypoglossus, dia SEU, lokasinya pada otot lidah. Kemudian ini untuk referensi yang saya gunakan, saya menggunakan Ether Image dan juga Sobota. Terima kasih, bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.